Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa, sahabat Kukuriuk Channel dimanapun Anda berada. Ini sekarang saya Shalihul Hadi lagi bersama dengan Ketua LDN Kota Semarang. Beliau adalah seorang dai terkenal yang selalu mengisi pengajian dimanapun. Kalau pemirsa bisa melihat channelnya El Aminiyah Manajemen. Nah, ini kebetulan beliau bersama kita. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan agama. Bagaimana kabarnya Kiai Khairul Amin? Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan tetap insya Allah selalu semangat. Tetap semangat ya. Ini puasa sudah hari keberapa ini? Masih puasa terus ya? Alhamdulillah, insya Allah semoga Allah berikan kepada kita kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan sisa daripada puasa ini insya Allah. Masya Allah. Ini tadi ada pertanyaan Kiai Ya. Ada pertanyaan dari para pemirsa. Ini ngomong-ngomong soal taraweh, itu kan di kampung itu ada 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Tetapi ironisnya kalau yang 20 itu biasanya surat yang kedua itu yang dibaca sama, yaitu kulhu. Itu gimana ya? Kenapa kok memilih kulhu? Apakah kulhu itu sebetulnya juga sudah merupakan surat yang banyak bobotnya, atau karena biar waktunya cepat saja begini? Mungkin bisa dijelaskan ya? Baik, sebetulnya tentang surat yang kita baca saat kita taraweh itu sebetulnya yang pertama surat yang kita baca itu dari Alhaakumut Takatsur gitu ya, dari At-Takatsur, kemudian Wal Asri, Wailul, Alam Taro sampai ke bawah, itu untuk menyesuaikan jumlah rakaat ya. Jadi yang kita laksanakan misalnya sholat rawehnya itu 11 maka tanpa kulhu gitu ya. Kalau yang 23 itu biasanya di surat kulhu atau Al-Ikhlas itu ditempatkan di rakaat yang kedua. Kenapa? Karena yang pertama kenapa dipilih Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas ini sudah populer ya. Yang pertama itu. Yang kedua, Al-Ikhlas ini adalah surat yang tanpa tendensi apa-apa. Jadi dulu itu ada di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW yang kalau dia jadi imam itu suratnya itu selalu kulhu, selalu Al-Ikhlas. Sampai kemudian ada jamaah yang menyampaikan hal ini kepada baginda Nabi, ini ada imam apa hafalnya hanya surat Al-Ikhlas saja, kok Al-Ikhlas terus kulhu terus gitu ya. Maka kemudian dipanggillah oleh Rasulullah sahabat ini. Ketika ditanya, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas melulu, kenapa tidak surat yang lain? Maka sahabat ini menjawab bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang isinya adalah pujian untuk Allah, tidak ada tendensi apa-apa. Beliau menjawab, kalau surat Al-Waqiah ketika kita baca boleh jadi kita punya tendensi supaya rezeki kita lancar. Kemudian surat Tabarok supaya kita nanti di alam kubur mendapatkan keringanan siksa atau mungkin dibebaskan dari siksa, karena Tabarok ini ya, karena Tabarok ini adalah dikatakan sebagai dinding siksa kubur kan, seperti itu. Betul. Nah, karena banyak sekali tendensi-tendensi seperti ini, maka dikhawatirkan potensi tidak ikhlasnya itu lebih tinggi. Maka sahabat ini membaca surat Al-Ikhlas supaya merasakan bahwa bagaimana beliau itu bisa ikhlas karena Allah tanpa tendensi apa-apa, membaca Al-Quran dengan surat Al-Ikhlas yang isinya adalah semua pujian untuk Allah. Tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, inilah seperti itu. Berarti membaca surat Al-Ikhlas itu tidak ada tendensi apapun tujuannya gitu. Karena memang Al-Ikhlas maknanya juga murni, betul. Tidak ada campuran apapun. Betul sekali. Jadi kalau seperti yang disampaikan oleh Yamin, baca surat Al-Waqiah, mungkin para pemirsa itu suka membaca Al-Waqiah itu untuk pesugihan. Terus kemudian kalau baca surat Al-Mulk adalah untuk mitigasi akhirat. Seandainya nanti di alam barzah ternyata dia banyak kebangkrutan untuk pahalanya mungkin itu. Jadi nanti akan ditangani atau diatasi oleh yang namanya surat Al-Mulk kan begitu ya. Tetapi begini ya, sehingga karena mungkin saking suratnya saking pendeknya hanya 3 ayat, itu para jamaah itu sampai ada yang nyeletuk kulhu wae ya itu. Jadi padahal
imam ini sudah berupaya untuk membaca surat yang ya mungkin juga pendek tetapi bukan yang kulhu. Ya. Jadi ini ternyata sudah menjadi surat yang populer dan menjadi favorit dari para makmum gitu. Ya. Itu gimana untuk menanggapi supaya imam itu tidak diprotes gitu loh ketika tidak membaca surat kulhu gitu. Gimana ya? Ya, tentunya kita harus hafal setidaknya mulai dari At-Takatsur itu sampai ke bawah ya, sampai ke surat Al-Lahab tentunya. Nah, dalam hal ini ketika kita sholat taraweh, ketika 11 rakaat itu tanpa kulhu itu urut-urutannya dari Al-Hakumut ke bawah itu biasanya memang sampai tabat, kemudian ditambah dengan witir, kulhu, falak dan anas itu pas sekali. Setelannya, settingannya seperti itu. Jadi ini hanya sebuah settingan sebetulnya, tapi settingan yang baik ya, supaya satu orang itu menghafal Al-Hakumut sampai ke bawah, kemudian yang kedua supaya tidak lupa. Karena dengan kita membaca Al-Hakumut kemudian sampai ke bawah itu insya Allah potensi lupanya agak berkurang karena kita hafal urut-urutannya. Ketika kita membaca surat yang acak itu potensi lupanya bisa tinggi karena ketika kita membaca Idzazul misalnya, kemudian wal adiyat, al adiyat misalnya, maka dia akan berpikir ini rakaat yang keberapa gitu. Tapi kalau Al-Hakumut, wal asri, wailul, alam taro kemudian sampai ke bawah, insya Allah dia terjaga hitungannya dengan urut-urutan dari urut-urutan surat itu. Baik, luar biasa ya, penjelasan sangat lengkap sekali. Dan ini terutama kepada para imam-imam pemula ya. Nanti silahkan membaca urutan daripada Quran surat pendek mulai dari surat At-Takatsur dan seterusnya hanya dalam rangka untuk mengingat rakaat sholatnya atau berapa sholat taraweh yang keberapa begitu. Jadi kalau misalnya imam lupa kan resiko juga nanti jadi makmum semua akan menjadi salah gitu. Iya. Tapi luar biasa sudah dijelaskan tentang surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Surat yang minim tetapi banyak fadilahnya. Karena salah satu fadilahnya adalah ketika membaca surat Al-Ikhlas itu bisa khatam Al-Quran dengan membaca 3 kali ya. 3 kali bisa sepadan dengan khatam Al-Quran sekali. Luar biasa. Maka jangan sampai ada yang protes ketika imam itu hanya hafal surat Al-Ikhlas. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih ya Yamin telah menjawab dan juga menjelaskan kepada para pemirsa, dan ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Bisa ketemu lagi ya, jangan. Insya Allah pada episode yang akan datang insya Allah. Ya, jangan menyesal ketemu kami ya. Insya Allah tidak, asal ada snacknya. Ya. Ada kopinya. Baik, cukup sekian dari kami para pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.